sepanjang 2025 atau mungkin 3 bulan pertama ya, memang kita melihat sangat banyak kasus nih terjadi serangan terhadap jurnalis. Padahal sebenarnya aparat penegak hukum harus jadi orang yang mengayomi, yang melindungi dan menjamin pers ini bisa bekerja dengan aman. Tapi justru dia sebagai pelaku. Teror itu kan sebenarnya salah satu bentuk serangan tahap awal. Misalnya Tempo memutuskan untuk saya tidak mau kritis deh, kritis saya nggak dapat duit, nggak ada iklan dari pemerintah, misalnya nyawa saya terancam, maka tidak ada lagi bocor halus misalnya. Ya, yang rugi siapa? Masyarakat kita, tentu. Warga negara. Jadi barang siapa cara melawan hukum, melakukan penghalang-halangan, menghambat terlaksananya hak jurnalis, itu diancam 2 tahun penjara. Bukan hanya sekedar minta maaf. Berarti sangat mengancam kebebasan pers tentu. Kemerdekaan pers dan hak publik untuk teman-teman, kembali lagi di podcast For Your Politik, yang muda yang berpolitik, bersama aku Ayu Oktavi. Nah, hari ini setelah kita libur lebaran panjang ya, kita kembali lagi di podcast FYP. Hari ini kita mau membahas banyak soal mungkin beberapa bulan ini gitu ya, 3 bulan awal tahun 2025 kita sangat digemparkan gitu, dikejutkan dengan berbagai kasus gitu ya, isu yang sampai sekarang juga masih panas banget gitu di masyarakat ini ya. Kita mau bahas-bahas soal dunia jurnalistik, dunia jurnalisme, dan kebetulan juga saya dulu juga seorang reporter, jadi ini relate banget nih sama saya gitu yang saya juga ikut mengikuti kasus-kasusnya juga gitu ya. Terakhir mungkin soal dunia jurnalistik itu luas banget gitu ya. Kemarin juga kasus-kasusnya banyak insiden yang melibatkan kekerasan kepada teman-teman jurnalis gitu ya, intimidasi segala macam. Nah, yang terakhir mungkin yang terbaru adalah kemarin Tempo gitu, yang kepala babi, kemudian juga teror tikus, yang kemudian mungkin sekarang juga ada yang terbaru. Nanti mungkin kita mau ngobrol-ngobrol banyak sama narasumber kita hari ini. Kita sambut langsung aja, ini dia Mas Mustafa Layong selaku Ketua LBH Pers. Halo. Halo Mas, apa kabar? Ya, kabarnya baik. Usai libur lebaran ini gimana nih LBH Pers? Nggak pernah libur. Nggak pernah libur ya, menanggapi banyak libur. Ini ya, memproses banyak laporan teman-teman jurnalis gitu ya. Bahkan Hamin saat itu masih banyak yang ngontak. Karena memang di menjelang lebaran sampai setelah lebaran itu kasus-kasus silih berganti ya. Sangat banyak kekerasan terhadap pers. Bukan hanya kekerasan langsung, tapi juga serangan terhadap melalui regulasi. Kita tahu mungkin ada Perpol ya, Perpol 3 2025 itu juga sempat menjadi perhatian kita. Yang membuat kita tidak libur juga. Ini teman-teman dari LBH Pers ini kerja keras sekali gitu ya. Ini mungkin kita bahas tadi 3 bulan pertama ini kan banyak banget kasus yang tadi melibatkan teman-teman pers gitu, yang diintimidasi, kemudian kekerasan. Mungkin beberapa kali saya lihat juga VT-VT-nya gitu ya, teman-teman yang lagi liputan. Kemarin mungkin terbaru di Semarang gitu di stasiun Tawangmangu waktu itu yang diduga, mungkin tidak diduga sih sebenarnya karena udah ada videonya tersebar juga gitu ya, tidak dianiaya tapi ada kekerasan dari ajudannya Kapolri kemarin waktu itu. Kemudian juga soal kepala babi. Ditoyor itu nggak kekerasan ya? Ya mungkin harusnya itu kekerasan sih, termasuk kekerasannya karena itu mencatut juga ajudannya Kapolri, yang mungkin itu sangat, bagi teman-teman itu sangat benar. Kacau banget gitu. Nah, mungkin yang paling disorot mungkin yang di Tempo, yang kemarin kepala babi juga, kemudian juga teror tikus. Nah, itu kalau dari LBH Pers melihat kondisi sekarang seperti apa sih? Ya mungkin pertama ya, sepanjang 2025 atau mungkin 3 bulan pertama ya, memang kita melihat sangat banyak kasus nih yang terjadi serangan terhadap jurnalis, baik yang dilakukan oleh aktor negara, dalam hal ini teman-teman kepolisian, kemudian militer, kemudian pejabat publik dan pengusaha itu ada. Jadi bervariasi, tapi memang yang mendominasi justru aparat penegak hukum. Khususnya banyak sekali serangan kekerasan saat teman-teman wartawan melakukan liputan ya. Demonstrasi khususnya waktu kejadian penolakan RUU TNI itu. Hampir semua daerah yang ada demonstrasi pasti ada jurnalis yang jadi korban. Betul, entah itu ditangkap, entah itu dipukul, dianiaya, HP-nya dirusak, dihapus rekamannya dan lain-lain. Nah, ini yang sangat kita sayangkan ya. Padahal sebenarnya aparat penegak hukum harus jadi orang yang mengayomi, yang melindungi dan menjamin
pers ini bisa bekerja dengan aman, Iya. tapi justru dia sebagai pelaku. Oke, itu udah terjadi dan kita melihat itu sebagai salah satu catatan buruk ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tentang teror kepala babi. Nah, kenapa teror kepala babi ini menjadi sangat besar, selain karena yang diserang kemudian adalah salah satu media yang sangat kritis terhadap pemerintah melalui bocor halus. Bukan hanya pemerintah ya, bahkan secara luas kekuasaan dan oligarki. Kemudian ada serangan teror kepala babi yang terjadi di hari yang sama saat Tempo itu diserang Narasi. Jadi ada demonstrasi di hari yang sama. Demonstrasi ini dimotori oleh kelompok masyarakat yang mengaku masyarakat sipil ya, organisasi. Demo mengatakan bahwa Tempo ini antek asing. Anggotanya Soros lah. Kemudian minta Dewan Pers untuk menghentikan penerbitan bocor halus. Di hari yang sama dikirimlah paket kepala babi itu di hari Rabu. Tapi memang tidak langsung heboh karena paket itu dibuka di besoknya. Di hari Kamis tanggal 20 oleh Cica. Nah, saat kita kemudian menerima informasi itu, ternyata itu adalah kepala babi yang telinganya sudah tidak ada, jadi kepala, kemudian telinga udah nggak ada. Akhirnya kita melakukan pelaporan ke polisi. Sayangnya itu ada tanggapan yang kurang baik dari istana. Iya betul, kemarin kita tahu. Katanya dimasak aja, dimakan aja gitu. Nah, ya dalam konteks warga negara mengatakan itu mungkin biasa-biasa saja ya, tapi ini perwakilan negara yang harusnya memberikan perlindungan yang nggak perlu ikut bercanda juga gitu. Itu. Nah, kemudian kenapa ini kemudian menjadi sangat krusial menurut kita? Karena serangannya tidak hanya satu itu. Gitu. Serangan digital itu sangat banyak. Bahkan Cica juga mengalami serangan digital. Tapi ini fokusnya sepertinya poinnya langsung ke Mbak Cica gitu. Apakah sebenarnya ini ke BAP-nya untuk bocor halus politiknya atau emang spesifik ke Mbak Cica karena dia jurnalis perempuan? Bisa jadi seperti itu, Mas. Sebenarnya dua hal ya. Serangan itu kita melihat sebenarnya ke bocor halus. Bocor halus karena secara luas bocor halus sebagai kendaraannya Cica dan tim untuk kemudian menyajikan berita-berita hasil liputan investigasi Tempo yang sebenarnya hanya perubahan bentuk aja karena ini kan sebenarnya hasil liputan ya yang ditayangkan di majalah. Nah, kemudian kenapa Cica? Kami memandang bahwa memang jurnalis perempuan itu lebih rentan daripada jurnalis laki-laki. Sebelumnya di tahun lalu Agustus dan September itu Husain, salah satu host bocor halus juga mengalami teror. Bahkan terornya lebih parah. Karena di Agustus dia dibuntuti, kemudian saat ingin berbelok kaca mobil dia dipecah gitu oleh orang yang tidak diketahui. Kita sudah laporan, tapi ya sampai sekarang belum ada proses juga. Gitu. Kemudian September terjadi lagi di Depok, dia mau ngurus SIM, kemudian dia parkir mobil di dekat pos polisi. Mobilnya dipecahin lagi. Ya, kita menganggap bahwa itu bukan pidana biasa ya, bukan pencurian karena nggak ada barang apapun yang hilang. Gitu. Memang murni untuk meneror Husain. Nah, setelah itu nggak ada perubahan dari apa yang dilakukan bocor halus, tetap pada prinsipnya, tetap pada daya kritisnya, tidak ada yang berubah walaupun diserang kiri kanan. Nah, kemudian kita melihat bahwa kenapa Cica mungkin anggapannya bahwa mungkin jurnalis perempuan ini lebih rentan, lebih mudah diintimidasi. Nah, tapi kita bersyukur Cica cukup kuat untuk kemudian bisa melawan dan tidak takut dengan teror itu. Itu satu hal gitu. Nah, sayangnya proses penegakan hukum terhadap kasus ini juga masih terhambat ya, belum ada progres yang baik, sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Jadi Tempo ini cukup banyak kita dampingi. Pernah diretas websitenya, diubah bentuknya, kita lapor, kemudian prosesnya sampai sekarang belum ada. Husain 2 kali kita laporan,
pelakunya belum ditangkap. Oke. Sekarang Tempo diteror lagi, bukan hanya kepala babi ya. Iya, 2 hari setelahnya, setelah kita laporan, ada lagi tuh teror tikus. Ya. Tikus yang dipenggal 6 ekor lagi. 6 ekor ini kalau kita cocologi ya, mencocok-cocokkan host Tempo itu ada 6 orang. Kita menganggap bahwa ini ditujukan kepada masing-masing host bocor halus gitu. Ya mungkin kasus kayak gini kan nggak terjadi hanya di Tempo. Mungkin kalau LBH Pers dapat laporan dari media lain nggak Mas yang kasus serupa teror-teror kayak gini juga? Teror kalau untuk yang langsung ya diarahkan ke kantor untuk beberapa tahun terakhir memang Tempo. Tapi kan sebelumnya di 90-an ada kita pernah dengar Suara Indonesia. Dia bahkan diteror dengan kepala orang gitu. Itu sangat parah. Gitu. Tapi kan kita berharap jangan sampai itu terjadi gitu. Itu sudah sangat parah. Sehingga tidak boleh lagi kemudian ya kan hanya kepala babi, nggak boleh, jangan sampai ketika kita membiarkan kepala babi nanti ada hal yang lebih gawat. Iya, itu mungkin yang hal lebih gawatnya sudah terjadi dari tahun lalu Mas, yang pembakaran rumah jurnalis itu, kemudian pembunuhan juga. Nah itu kalau dari LBH Pers sampai saat ini sudah sampai mana proses dari laporan-laporan itu Mas? Nah ini menarik sebenarnya ya. Teror itu kan sebenarnya salah satu bentuk serangan tahap awal. Jadi kalau kita melihat banyak kasus belakangan ini, bahkan yang dulu-dulu, kasus pembunuhan itu tidak pernah langsung dieksekusi dalam bentuk pembunuhan gitu, atau menghilangkan nyawa. Selalu diawali dengan langkah-langkah yang lain. Misalnya pendekatan dengan cara baik-baik, persuasif. Didekati dulu, gimana, gini. Atau diberikan uang. Ini saya kasih uang, tolong jangan liput. Kalau nggak berhenti, baru kemudian masuk teror. Didekati keluarganya, orangnya, wartawannya didekati, dibuntuti, biar dia merasa bahwa dia diawasi oleh orang gitu, orang lain. Kemudian kalau itu tidak berhasil juga dan masih kritis, biasanya itu akan berlanjut pada proses yang lebih fatal. Nah itu yang kita tidak mau terjadi, maka negara harus mengambil tindakan sebenarnya. Seberapa serius sebenarnya ancaman-ancaman ini untuk Indonesia ke depan? Ya, sangat serius. Karena jurnalis ini kan sebenarnya pembela HAM ya. Kenapa jurnalis dianggap sebagai pembela HAM? Karena jurnalis sebagai orang yang sedang memperjuangkan hak asasi manusia. Hak asasi warga negara dalam konteks untuk mencari, memperoleh informasi. Gitu. Karena gini, konstitusi kan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi. Sayangnya tidak semua warga negara punya akses terhadap informasi. Iya, betul. Banyak informasi yang ditutup-tutupi. Misalnya kasus korupsi, misalnya apa yang dikerjakan Tirto, Tempo misalnya dalam investigasinya misalnya. Itu warga pada umumnya nggak bisa dapat tuh. Dokumen-dokumen yang disembunyikan di bawah laci pejabat tuh nggak bisa didapat. Nah hanya jurnalis lah yang bisa membuka itu. Nah ketika jurnalis atau media dibatasi atau bahkan diteror, maka sebenarnya yang diteror warga negara, hak warga negara. Maka ini menjadi sangat fatal. Ketika misalnya ini kita tidak berharap terjadi ya. Misalnya Tempo memutuskan untuk saya tidak mau kritis deh, kritis saya nggak dapat duit, nggak ada iklan dari pemerintah, misalnya nyawa saya terancam, maka tidak ada lagi bocor halus misalnya ya. Siapa yang rugi? Tempo nggak rugi, Tempo akan dapat iklan, ya kan? Tempo akan dapat pendapatan, wartawannya tidak akan diteror lagi, aman. Gitu. Yang rugi siapa? Masyarakat kita, tentu. Warga negara. Gitu. Semua orang yang menonton gitu. Rugi karena tidak bisa lagi dapat informasi-informasi. Nggak ada lagi kemudian kasus korupsi yang diungkap, yang dibocorkan oleh bocor halus misalnya. Atau Tirto. Kan seperti itu. Yang rugi ya warga negara. Berarti sangat mengancam kebebasan pers tentu. Kemerdekaan pers dan hak publik untuk tahu. Karena kita tahu negara atau orang-orang yang jahat pasti akan menyembunyikan informasi. Kalau sekelas Tempo ini kan tentu dia
nggak akan ini ya, tetap akan terus jalan dengan bocor halusnya itu. Nah, ini kemungkinannya ke depan si pelaku teror ini, apakah dari LBH Pers sudah tahu pelaku terornya siapa Mas sebenarnya? Kayak apakah orang yang sama dari kelompok yang sama atau ini orang-orang yang berbeda atau gimana sih? Gitu. Kita tidak mau menyebut nama ya, karena nanti dituduhnya adu domba. Seperti kata Pak Presiden, katanya teror itu hanya bentuk adu domba. Dari pertemuan dengan media kemarin. Ya, kita dengar kan bareng-bareng Presiden Prabowo bilang bahwa teror kepala babi itu bentuk adu domba. Cuman ya kita berharap Pak Presiden ya, kita sebagai warga negara berhak dong minta ke Presiden jangan bikin rumor. Pemerintah punya alat namanya kepolisian untuk mengungkap faktanya. Jadi bukan katanya-katanya, tapi kepolisian harusnya bisa nangkep tuh pelakunya untuk membuktikan ini benar-benar adu domba atau bukan. Jangan sampai bukan adu domba. Oh, jatuhnya kayak bikin isu baru ya Mas ya? Gitu. Ya janganlah bikin isu baru, adu domba dan lain-lain. Ya kan gampang aja, tinggal tangkap aja pelakunya, dibuktikan siapa, motifnya apa, adu domba atau memang untuk menghalangi kerja Tempo. Gitu. Oke, ini menarik sih karena kalau nonton pertemuannya Pak Prabowo dengan beberapa media itu pembahasannya seputar itu, soal demokrasi, seputar demo yang katanya ini demo murni dari rakyat atau dibayar gitu kan, itu juga menimbulkan isu-isu baru dan pembahasan soal itu juga kepala babi. Kita bisa balik sih. Ini penyusunan undang-undang TNI ini untuk kepentingan rakyat atau ada yang bayar? Bayarannya bukan hanya uang ya, bisa yang lain, bisa loyalitas, bisa bentuk apapun ya. Kita nggak tahu lah. Ini kalau misalkan kita beralih ke kekerasan dari aparat kemarin, Mas, yang di stasiun Tawangmangu itu kan juga melibatkan ajudannya Kapolri. Nah ini sebenarnya kan dekat sekali gitu ya dengan Kapolri. Nah ini juga pasti masyarakat berpikir nih, ini mencerminkan seorang Kapolrinya juga kah? Apakah ada pembahasan soal pers, teman-teman jurnalis di dalam internal kepolisian atau mungkin TNI gitu? Yang pertama, kalau secara kita memperhatikan gaya komunikasi Pak Sigit ya, Pak Kapolri, saya rasa Kapolri ini punya tidak semacam itu ya, tidak punya perspektif yang seperti itu, yang kemudian menganggap jurnalis adalah lawan. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan anak buah dari Kapolri, yang kita ketahui bahwa dia adalah ajudan, orang terdekat yang selalu ada di sekelilingnya, ya kita kemudian bisa mengimajinasikan bahwa jangan-jangan yang didiskusikan di ruang-ruang pimpinan ini ya seperti ini. Misalnya pers hanya mengganggu, jadi kalau dia mau liputan usir aja misal ya. Pers itu bahaya, jadi kalau lagi ngusir pendemo jangan sampai ada pers yang merekam. Itu kan bahaya tuh. Harusnya kan kehadiran pers mengawasi dan mengontrol aktivitas aparat ini tidak abuse, tidak disalahgunakan gitu. Bukan justru dianggap sebagai lawan, ya kan? Nah, ketika misalnya banyak ajudan-ajudan yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis, maka harus ditindak tegas. Tidak boleh kemudian dinormalisasi cukup dengan minta maaf, itu kan fatal sekali ya. Dan kita tidak bisa melihat kasus ini satu-satu gitu. Tapi kejadian intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari pimpinan instansi negara ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya ajudan dari Pak Agus, Panglima TNI juga melakukan hal yang sama, mengintimidasi, mengancam wartawan. Saya tandain lo, gue hajar lo, misalnya seperti itu ya. Ini kan cukup mengkhawatirkan ya. Apakah diskusi-diskusi para pimpinan ini seputar ini gitu, sampai bawahan-bawahan ajudannya itu merasa bahwa jurnalis ini harus diintimidasi gitu, harus dihalangi bekerja. Itu kan bahaya. Berarti kasus yang kemarin juga masuk ke LBH Pers, Mas, yang Tawangmangu ini? Kita hanya dapat laporan tapi tidak kemudian ditangani langsung ya advokasinya, karena kembali lagi bahwa kasus ini kita LBH Pers menunggu korban. Kalau korban mau didampingi kita akan maju. Tapi kita mendorong sebenarnya korban dan perusahaan pers itu mengambil tindakan mendesak agar pelaku ini disanksi gitu.
Berarti kalau dari LBH Pers sendiri melihat sanksi paling berat yang harusnya diberikan kepada para aparat ini atau mungkin pihak-pihak yang mengintimidasi teman-teman jurnalis seperti apa? Sebenarnya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pers, ancamannya 2 tahun. 2 tahun penjara. Jadi barang siapa secara melawan hukum melakukan penghalang-halangan, menghambat terlaksananya hak jurnalis untuk melakukan haknya untuk mencari, mengolah dan menyebarluaskan, itu diancam 2 tahun penjara. Apa yang dilakukan ajudan ini? Yaitu menghalangi kerja-kerja teman-teman jurnalis khususnya Antara ya, yang ingin mengambil gambar kemudian ditoyor, diintimidasi, itu kan menghalangi kerja jurnalistik. Itu 2 tahun. Bukan hanya sekedar minta maaf. Ya kita berharap ada sanksi minimalnya adalah etik yang tegas dari Kapolri. Kemarin sepertinya tidak hanya dari fotografernya Antara, tapi juga ada beberapa media, teman-teman media yang hampir dicekik juga, yang jurnalis perempuan itu sebenarnya harusnya jadi laporan ke LBH Pers gitu ya, yang lebih akan diseriusi. Nah, mungkin kita akan nanya soal sejauh ini kalau dari LBH Pers sudah berapa kasus yang ditangani Mas? Dari tahun lalu mungkin yang dari pembakaran itu, pembunuhan, sampai sekarang sudah ada berapa? Nggak bisa dihitung ya, sangat banyak ya kasus yang sudah kita tangani. Tapi setidaknya tahun ini 3 bulan pertama ini ada 35 kasus sebenarnya yang kita dapat ya. Laporannya terjadi di semua daerah. Mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, sampai pembunuhan. Yang paling parah berarti pembunuhan ya Mas? Ya, pembunuhan jurnalis di Samarinda ya, jurnalis perempuan. Nah itu. Itu finalnya hasilnya apa Mas yang di Samarinda? Sekarang lagi ditangani di Denpom ya, militer karena pelakunya militer. Ini mungkin kalau dari LBH Pers upaya penanganannya terhadap rekan-rekan seperti apa Mas? Yang konkretnya? Mana? Untuk teman-teman yang lapor mungkin yang paling parah tadi pembunuhan, terus pembakaran rumah. Yang laporan misalnya kalau dia di Jakarta, kita akan langsung turun mendampingi ya. Seperti misalnya kasusnya teman-teman Tempo, kita melakukan pelaporan ke kepolisian, ke Mabes Polri waktu itu. Kemudian kalau kasus di luar Jabodetabek, biasanya kita jadi kuasa hukum bersama tim advokasi di daerah. Jadi kita punya banyak jaringan-jaringan advokat ya di daerah, khususnya kalau kasus yang Juwita kita bareng teman-teman pengacara di daerah tuh melakukan advokasinya. Kita biasanya support untuk advokasi di Jakarta, misalnya melakukan pengaduan ke LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM seperti itu. Laporannya dari tahun ke tahun meningkat atau menurun? Ya fluktuatif, tapi tidak pernah di bawah 50. Tahun lalu itu hampir 60 kasus. Nah, kayaknya tahun ini akan lebih banyak. Ya, karena melihat 3 bulan pertama karena ini ya sangat. 3 bulan pertama sudah 35 kasus yang kita catat. Berarti berpotensi akan terus berulang dong, Mas? Ya, nah serangan atau kekerasan terhadap pers itu saya rasa jadi sejarah yang terus berulang. Iya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa Mas reformasi ini udah lebih baik daripada Orde Baru. Ternyata tidak. Betul. Ternyata tidak lebih baik gitu. Walaupun memang di awal kita merasa bahwa pernah di masa yang cukup bebas, tapi kita melihat kondisi sekarang kan makin lama kebijakan-kebijakan itu makin mengekang ya. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan ini seperti kayak kondisi merebus katak atau boiling frog syndrome gitu. Nah, misalnya kondisinya gini, ada ilustrasi katak yang direbus di air, kemudian dipanaskan secara perlahan kan. Nah, si katak ini kan punya pertahanan tubuh yang unik kan. Dia bisa menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi lingkungan. Jadi ketika dia dimasukkan di air dingin, kemudian dipanasi pelan-pelan, dia nggak sadar bahwa dia sedang direbus. Nah, tapi ketika dia sadar bahwa ini berbahaya untuk dia, sudah terlambat. Karena air itu sudah mendidih dan dia sudah tidak bisa keluar. Nah, saya rasa kita ada di masa itu. Gitu. Kita sedang masuk di era reformasi yang kita anggap, ini air dingin nih. Nyaman untuk kita dibanding misalnya Orde Baru. Tapi
perlahan-perlahan ada undang-undang ITE, Iya. undang-undang penyiaran mau diubah, Betul. undang-undang persnya akan diambil alih oleh undang-undang PDP. Kemudian ada RKUHP yang sudah disahkan juga akan berlaku di 2025. Kemudian ada undang-undang Cipta Kerja yang menghancurkan, merampas hak-hak pekerja. Iya. Gitu. Kemudian ada undang-undang KPK yang sudah diubah dan makin buruk. Kemudian ada pembahasan undang-undang TNI yang bermasalah, yang kemudian memberikan hak TNI untuk melakukan pengawasan digital. Gitu. Digital juga. Pengawasan digital apa coba isinya? Kemarin kita dapat informasi kan, pengawasan digital untuk kemudian mengawasi konten-konten yang membahayakan keamanan negara. Menerjemahkan keamanan negara itu gimana? Selama ini bermasalah di lingkungan pemerintah gitu. Okay. Semua yang mengkritik negara bisa jadi dianggap mengancam stabilitas negara gitu, dan itu bisa diawasi. Iya itu. Kemudian ada pembahasan RUU Polri yang sama juga akan menguatkan kekuatan kepolisian melakukan pengawasan di dunia cyber. Itu sama juga. Yeah. Kemudian menambah kewenangan-kewenangan penyidikan dan lain-lain. Nah, kemudian ada RKUHP, rancangan revisi undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana, yang isinya juga bermasalah karena pertama ada pembatasan untuk live streaming. Media nggak bisa lagi nanti lakukan live streaming tanpa izin dari pengadilan. Selama ini kan cukup izin ke hakim kan. Betul. Nanti harus izin ke pengadilan. Okay. Kalau nggak diizinkan ya nggak boleh. Gitu. Terus gimana kita melakukan pengawasan terhadap fair trial? Nggak ada. Gitu. Kemudian dihilangkan frasa pengadilan terbuka untuk umum. Jadi dia akan hanya terbuka saat saksi dan putusan. Wah. Selebihnya nggak tahu. Kita nggak tahu nggak jelas. prosesnya seperti apa. Itu salah satu. Kemudian upaya memperluas upaya paksa. Yeah. Polisi bisa melakukan penyitaan kiri kanan. Nggak tahu pengawasannya gimana. Itu kita ibarat ada di fase air yang sudah mulai mendidih. Dan kita tidak sadar bahwa ada di dalam air rebusan. Tapi nanti kita pada masa kita sadar bahwa kita sedang direbus, kita sudah terlambat. Negara sudah semakin kuat dan sipil makin lemah. Gitu. Karena kan sebenarnya kita mau kekuatan negara dan sipil ini kan setara kan, saling mengawasi gitu. Nah, sekarang kita masuk pada kondisi di mana negara makin kuat, sipil makin lemah sehingga nggak bisa melakukan pengawasan. Salah satu pengawasan sipil kan pers ya. Betul. Ketika pers sudah dilemahkan, melalui Ciptaker juga dilemahkan, betul. Jurnalisnya makin sulit mendapat kesejahteraan misalnya. Kemudian secara keamanan juga nggak diberikan jaminan. Kemudian secara ekonomi dibangkrutkan, misalnya nggak ada jatah iklan untuk pers-pers yang kritis kan, dan teror di mana-mana gitu. Kalau pers mati, ya lengkaplah penderitaan kita. Nggak ada lagi pengawasan terhadap negara. Harusnya kan pengawasan itu dilakukan oleh legislatif. Tapi ya kita tahu sekarang legislatif, ya mereka juga gitu. Ya kan? Dia sebagai politisi, dia juga sebagai pejabat, kita nggak tahu. Berarti banyak situasi sekarang gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tadi semakin mengekang gitu ya. Kemudian untuk teman-teman jurnalis juga pasti yang dirugikan lagi-lagi masyarakat gitu. Nah ini sebenarnya apakah berkaitan dengan lemahnya hukum kita yang masih belum memihak pada korban? Itu mas, atau gimana sebenarnya? Ya, satu sisi hukumnya sudah beberapa udah dibuat dengan sedemikian rupa ya. Cuman memang terkadang perspektif dari aparat penegak hukum ini yang juga perlu dibenahi. Gitu. Satu, kami ambil contoh ya, terkait misalnya undang-undang pers. Undang-undang pers ini kan cukup baik sebenarnya untuk melindungi kemerdekaan pers ya. Dia dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa ada intervensi dari luar. Dewan Pers hadir menjadi lembaga independen yang sangat independen gitu. Bahkan ketua Dewan Pers atau semua pimpinan Dewan Pers itu dipilih oleh komunitas pers itu sendiri, nggak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, kemudian undang-undang pers juga memberikan
perlindungan di pasal 18 terkait larangan untuk menghalangi kerja jurnalistik. Betul. Tapi kembali lagi sayangnya ketika kita melakukan pelaporan di kepolisian, kayaknya polisi yang menerima laporan nggak tahu bahwa ada pasal itu. Iya. Makanya kembali lagi hanya permintaan maaf kemarin gitu kan, yang harusnya itu pidananya mungkin harusnya cukup berat gitu untuk kekerasan dan segala macam gitu. Nah ini menarik contohnya ya, kasus waktu kita melaporkan kasus teror kepala babi Tempo ya ke Mabes Polri. Pertama, kenapa kita lakukan pelaporan ke Mabes Polri? Karena kita pertama Husain, host bocor halus yang diteror pertama kali di Agustus itu kita laporkan ke Polres. Tidak jalan. Kemudian September kita laporkan ke Polda. Tidak jalan juga. Akhirnya kita memilih, kayaknya harus di Mabes nih biar jalan. Biar diproses kasusnya. Kita laporlah ke Mabes Polri. Apa yang kita dapat adalah tim piket. Jadi kalau kita melakukan pelaporan di kepolisian ada namanya piket konsultasi. Jadi sebelum diterima konsultasi dulu, ini pidana atau bukan. Jadi kita melaporkan itu awal-awal dianggap ini pidananya di mana? Ya kan harusnya mereka sebagai penyidik yang bisa melihat pidana atau bukan ya. Tapi kan mengacu pada undang-undang pers yang mengacu undang-undang pers. Kita kasih tahu ini ada undang-undang pers. Tapi mereka nggak tahu undang-undang pers ini apa unsurnya. Ya kita sudah belajarin lagi misalnya, ini unsurnya penghalang-halangan. Kemudian terhadap hak-hak itu nggak ditangkap dengan baik. Jadi kita debat hanya seputar ini pidana pers atau bukan. Sampai dari jam 10 kita laporan sampai jam 4:30 baru diterima. Jadi cukup panjang prosesnya. Padahal ini tingkat Mabes Polri ya. Yang harusnya dan faktanya memang tim-tim di dalamnya itu lebih menguasai dibanding mungkin di daerah. Gimana kalau kita berkasus di daerah? Gimana kita harus berdebat dengan mereka gitu, yang tidak memahami undang-undang pers. Yang di Mabes Polri saja kadang tidak memahami kehadiran undang-undang pers. Gimana yang di daerah gitu. Nah, ini yang kita harap sebenarnya ada perbaikan mekanisme di kepolisian. Ya, ini mencerminkan ketidakadanya seriusan dari aparat dong berarti ya. Bisa dibilang seperti itu nggak? Pertama sebenarnya kenapa kita melakukan pelaporan di kepolisian ya kita percaya polisi itu ada untuk melindungi dan mengayomi warga negara. Tapi sayangnya ketika kita melapor kita nggak dapat itu gitu. Nah jadi kita dorong nih polisi lebih serius lagi untuk mengungkap. Nah di awal-awal ini mungkin karena desakan publik dan viral, hari pertama kita laporan langsung ada tim Mabes Polri datang ke Tempo. Beberapa hari, 2 hari, kemudian ada panggilan pemeriksaan. Bahkan tim Mabes Polri yang datang ke kantor Tempo untuk memeriksa saksi. Kita menganggap ini cepat nih langkahnya. Kita senang dong. Kemudian 2 hari berikutnya pemanggilan lagi saksi 3. Jadi sudah ada 6 saksi yang diperiksa untuk kasus Tempo ya. Kasus kepala babi. Tapi di awal-awal panas, sekarang belum ada info lagi. Nah, kita kemudian menganggap, ini jangan sampai hanya panas di depan nih, di awal nih. Tapi setelah itu hilang, menguap seperti itulah. Ya, dilupakan tiba-tiba gitu. Dilupakan, tiba-tiba aja. Kayak tidak ada. Jadi kita kemudian kayak dejavu dengan kasus Husain. 2024 kita dejavu dengan kasus Haris, wartawan Tirto yang dianiaya saat liputan 2019 RKUHP. Sampai sekarang juga tidak ada kejelasan kasusnya. Itu. Ini dari berbagai kasus yang tadi 2024, kemudian juga pembakaran rumah jurnalis, pembunuhan sampai pembunuhan, ini harusnya gimana sih perusahaan pers ini melihat dari kejadian ini, apa yang perlu disiapkan sebenarnya? Nah,
Ini juga salah satu hal yang patut jadi perbincangan ya. Bahwa sejatinya perlindungan terhadap wartawan itu pertama-tama adalah kantor media. Nah, jadi yang wajib melakukan perlindungan itu kan sebenarnya kantor media, organisasi, dan pemerintah dan penegak hukum. Ya. Nah, sayangnya banyak kasus yang kita hadapi justru yang menghambat proses penegakan hukum itu kantor media. Oh, kenapa itu, Mas? Pertama, kantor media tidak support. Misalnya dia bentuknya pasif. Wartawannya kena kasus, ya udah tidak mengambil tindakan apa-apa. Tidak mengambil tindakan apa-apa, dibiarkan wartawannya bekerja atau mencari keadilan sendiri, tidak difasilitasi pengacara, tidak diberikan dukungan apapun gitu. Itu kadang terjadi. Di sisi lain, wartawan ini tetap diwajibkan untuk cari berita. Di tengah dia harus sibuk mengurus proses hukumnya gitu. Otomatis jurnalisnya akan menyerah sendirinya karena dia capek kan. Tidak dihargai dan dia harus tetap bekerja. Kemudian yang kedua, bisa jadi justru medianya yang menghambat. Medianya kemudian ada pertemuan dengan pelaku, kemudian berdamai, dan jurnalisnya diminta untuk ya berdamai saja. Kami sering dengar dan mendapat kasus yang seperti itu. Bahkan misalnya barter iklan. Gitu. Ya udah damai aja, nanti kita akan beriklan. Itu bahaya, bahaya untuk kemerdekaan pers. Menganggap semua bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Gitu. Itu banyak. Sangat disayangkan. Yang harusnya kantor ini yang harus melindungi jurnalisnya justru dia melanggengkan kekerasan itu. Dan memanfaatkan malah itu dosa yang lebih besar. Tuh. Jadi jurnalisnya jadi korban, dia yang dapat uang, dapat cuan. Jurnalisnya tidak dapat berita, jurnalisnya dianggap wah ini tidak kompeten. Jurnalisnya sudah bekerja secara serius, dapat kekerasan tidak disupport. Justru dimanfaatkan untuk dapat iklan. Gitu. Itu kan sangat sayang ya. Oke, berarti kalau ada nggak sih Mas media-media yang seperti itu sekarang mungkin yang kalau kita melihat Tempo kan sekarang masyarakat udah mulai ya dengan Tempo karena dia terus nge-up berita-berita isu terakhir yang soal judi online Kamboja juga itu setelah teror kepala babi, tikus dan mungkin ada yang baru digital itu ya, teror digital lagi dari Tempo. Oke, itu tetap terus jalan dengan bocor alusnya. Nah, mungkin media-media lain seharusnya meniru seperti itu atau apa yang harus dilakukan mereka ketika akhirnya teror-teror itu tetap datang gitu? Ya, salah satu yang membuat sebenarnya jurnalis kuat menghadapi teror adalah support dari lingkungannya, support dari jaringan masyarakat sipil, support dari keluarga. Dan yang paling penting adalah dukungan dari kantor. Apa yang terjadi di Tempo yang membuat teman-teman Tempo masih sangat kuat walaupun serangannya misalnya individu ya. Karena ada support dari internalnya kantor. Yang melakukan pelaporan ke Mabes Polri ya langsung Pimret. Kenapa kemarin kita memilih untuk Uda Setri yang melapor, Pimret Tempo yang melapor, bukan Cica orang yang ditujukan kepala babi. Karena kita menganggap bahwa serangan itu bukan ke Cica saja. Itu yang pertama. Serangan itu ke Tempo, ke jurnalis-jurnalis Tempo. Redaksi Tempo yang diserang. Maka yang bertanggung jawab adalah yang jadi korban utama adalah Tempo itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita tidak mau korban jurnalis perempuan kembali menjadi korban lagi. Dia menjadi sorotan, kemudian dia serangan itu hanya tertuju ke dia gitu. Padahal serangan ini bukan hanya ke dia. Oke, tapi kalau misalkan teror-teror ini berlaku di media-media yang di daerah gitu Mas, nah itu sebenarnya seberapa sulit sih untuk menangani teror-teror seperti ini? Mungkin kalau Tempo kan memang kantor media besar gitu ya, yang kita tahu dan mungkin di internal juga sudah besar. Kalau di media-media daerah ini penanganannya sesulit apa sih gitu? Iya, kalau pertama di daerah kadang memang tidak terlalu banyak disorot ya. Kemudian yang paling sering terjadi yaitu perdamaian, damai. Di luar proses hukum, damai, barter iklan, dan lain-lain gitu. Oke, nah, kalau sejauh ini berarti ada
komunikasi dari LBH Pers, kemudian AJI juga, kemudian Dewan Pers atau mungkin Komnas HAM juga itu sejauh apa Mas menanggapi isu-isu dan kasus-kasus? Setiap ada kasus kita selalu koordinasi ya, karena kita nggak bisa menyelesaikan satu kasus sendiri gitu. Pasti harus ada support dari semua jaringan gitu, termasuk AJI, kemudian lembaga negara yang memang diberi mandat untuk mengawal penegakan hak asasi manusia seperti LPSK, kemudian Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan tentu kalau terkait kasus pers ya Dewan Pers yang harus terlibat. Sementara LBH Pers memang sebagai support untuk kemudian memberikan bantuan hukum gitu, bantuan hukum secara cuma-cuma kepada teman-teman. Selain itu melakukan kampanye dan riset tentunya. Oke, kalau yang untuk kasus ini yang terbaru mungkin Tempo, terus kemudian juga running prosesnya tadi pembunuhan dan pembakaran rumah jurnalis itu dari Komnas HAM seperti apa Mas untuk kalau Komnas HAM selama ini memang support memberikan rekomendasi, kemudian pernyataan-pernyataan sikap, kemudian ikut mengawal proses penegakan hukum, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan seperti itu. Ya memang tetap pada prosesnya yang memiliki kewenangan mutlak ya penyidik dan jaksa, penuntut umum dan tentu hakim gitu. Oke, ini kalau dari LBH Pers sejauh ini tantangan tersulitnya menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap teman-teman jurnalis atau mungkin pelaporan-pelaporan lain apa Mas yang dihadapi? Hadapannya adalah mungkin tantangannya ya keseriusan negara sih untuk menyelesaikan ini gini. Karena kalau negaranya juga pemerintah maksudnya ya, pemerintah tidak kemudian hadir benar-benar memberikan support terhadap satu kasus, ya pasti akan sulit diungkapkan. Apalagi ketika pelakunya diduga adalah bagian daripada alat-alat negara gitu. Itu sangat susah. Bahkan kita tidak jarang mendengar bahwa di lingkungan istana mengatakan bahwa kita mendukung pers, kita menghormati kemerdekaan pers, tapi pers yang tidak menyebarkan hoax, pers yang tidak mengganggu stabilitas negara, pers yang cinta tanah air, pers yang ini dan itu gitu. Jadi bebas, tapi tidak boleh. Jadi agak sedikit ini ya, maksudnya akhirnya definisi-definisi itu dibuat oleh mereka gitu. Kalau kita mengacu ke Tempo, gimana tuh? Apakah Tempo dianggap sebagai media yang menyebar hoax, yang bikin gaduh dan lain-lain? Dan kemudian tidak berhak untuk dapat jaminan perlindungan. Kan itu yang kemudian opininya menyebar kemana-mana. Maksudku, kita butuh ketegasan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan, tidak memberikan penjelasan-penjelasan. Sama misalnya Pak Hasbi bilang dimasak aja. Kita nggak butuh itu. Maksudnya dalam konteks untuk tidak kemudian membenarkan teror atau kemudian melemahkan teror. Tapi kita butuh di pemerintah itu kejelasan bahwa ini mau diapain. Ada kasus, apakah negara mau menindak atau membiarkan? Gitu. Karena sejauh ini mungkin kita tahu juga media itu lebih banyak diminta untuk bermain aman dalam memberitakan ya. Biasanya berita-berita negatif itu juga berita, tapi mereka mungkin masih terkekang untuk bisa mengkritisi pemerintah gitu kan, bisa membuka fakta, kemudian ya itu hanya seputar jangan bikin hoax, kemudian juga beritakan yang baik-baik aja soal pemerintah atau mungkin soal negara. Nah itu sebenarnya jadi salah satu poin juga tadi ya Mas yang disampaikan. Iya. Jadi sebenarnya kan narasi bahwa media harus memberitakan yang baik-baik atau media nggak boleh mengganggu stabilitas negara, media nggak boleh nyebar hoax. Sebenarnya itu hanya pengulangan dari sejarah-sejarah. Kita sudah sering dengar pembatasan atau penghalangan kerja jurnalistik. Di masa Orde Baru kita tahu ada SIUP, surat izin usaha penerbitan pers. Kemudian itu digunakan untuk membredel banyak media, termasuk Tempo. Kemudian ada majalah Detik dulu. Itu dibredel karena dianggap
mengganggu stabilitas negara, ya kan? Kemudian Orde Lama apakah aman? Enggak juga. Orde Lama juga melakukan hal yang sama. Gitu. Orde Lama dulu, kalau tidak salah di tahun 1957 ya, pemerintah melalui Angkatan Darat itu mengeluarkan kebijakan SOB. SOB itu State van Oorlogen Beleid, itu bahasa Belanda ya. Artinya kurang lebih adalah negara dalam keadaan perang atau pencegahan. Nah, aturannya itu adalah salah satunya adalah ketika jadi pers dilarang melakukan mencetak, menerbitkan, mempublikasikan lah istilahnya, membacakan informasi-informasi termasuk foto-foto, video yang berisi pencemaran nama baik, penghinaan, tuduhan-tuduhan kepada presiden, wakil presiden, penguasa umum gitu. Itu nggak boleh. Itu banyak tuh media-media kemudian dibredel karena alasan itu tadi. Dianggap dia mengganggu stabilitas negara. Dia dianggap mencemarkan nama baik gitu. Dibredel lah. Nah itu kemudian berlanjut, kemudian banyak media-media berbahasa Belanda dibredel, berbahasa Cina dibredel. Kan berlanjut, kemudian dipakai juga di Orde Baru. Betul. Harus ada siup gitu. Kemudian sekarang apakah tidak ada yang seperti itu? Ada. Kita lihat kan sekarang narasi-narasinya gimana tuh di lingkungan-lingkungan istana. Media ya jangan nyebar ini dong, jangan ganggu stabilitas negara dong kayak gitu. Kita pernah ada pengalaman pemerintah melakukan pemblokiran internet di Papua. Alasannya sama. Alasannya adalah untuk menjaga stabilitas negara. Karena waktu itu kan isu tentang isu Papua ya. Betul. Yang diskriminasi Papua menyebar kemana-mana. Jadi untuk menghentikan gangguan stabilitas negara dilakukan pemadaman secara luas. Yang tidak terukur. Jadi semua terdampak. Akses informasi nggak ada tuh di Papua. Itu terjadi. Dan kita gugat dan pemerintah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. 2019. Nah, sekarang banyak kita lihat undang-undang ITE isinya apa coba? Iya kan? Undang-undang ITE isinya dilarang melakukan pencemaran nama baik. Kita bebas menyampaikan informasi, berpendapat tapi jangan mencemarkan nama baik. Kan sama kan isinya. Maksudnya intinya sama. Kita bebas tapi jangan gitu. Itu yang berbahaya. Ya tetap saja terbatas lah jadinya itu jatuhnya. Nah mungkin kalau kita melihat sekarang kita berpikir bahwa sepertinya kita negara ini kembali lagi ke masa reformasi, ke masa Orba gitu karena. Tapi mungkin Mas Mustafa punya harapan gitu ke depan, mungkin 5 atau mungkin 10 tahun ke depan ini apa harapannya Mas untuk pers kita, untuk jurnalistik kita ke depan? Ya sangat banyak ya kalau harapan. Harapan pertama sebenarnya memang kita harap pers tetap pada ruhnya. Nah, jadi pers itu ada sebenarnya bukan untuk dirinya ya. Pers itu adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Jadi kita tidak mau, satu sisi adalah jangan sampai pers menjadi kendaraan politik. Itu kita tidak mau pers justru ada untuk kemudian jadi humas negara, pemerintah. Gitu. Tapi pers yang benar-benar sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat apa? Yaitu untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bukan sebagai tim hore. Pemerintah membangun bendungan, selamat. Bukan itu. Tapi apakah pembangunan bendungan itu bermanfaat untuk warga atau justru kemudian menggusur warga yang ada di sekitar gitu. Kan kita berharap pers itu untuk kemudian bisa mengawal pemerintah untuk kepentingan publik, untuk kepentingan warga negara gitu. Itu kita berharap negara memberikan perlindungan yang paripurna kepada pers. Tidak ada lagi intimidasi yang bahkan mungkin jangan sampai dimotori oleh pemerintah atau kekuasaan atau oligarki atau siapapun. Dan negara punya tanggung jawab untuk memberikan keamanan. Karena kalau yang jadi masalah kan sekarang impunitas di mana-mana, impunitas ando delay terhadap perkara itu banyak sekali. Negara kita menganggap abai atau melakukan pembiaran terhadap
kekerasan yang terjadi berulang-ulang. Itu kejahatan negara terhadap warga negara. Karena kan bagaimanapun negara itu wajib melindungi warga negaranya kan. Ketika melakukan pembiaran terhadap serangan-serangan itu ya berbahaya. Apakah ini gara-gara negara juga masih berpikir bahwa jurnalis itu tidak sepenting itu gitu untuk dilindungi? Ya nggak tahu, itu ditanya ke Pak Presiden. Oke, Pak Presiden. Oke, terima kasih Mas Mustafa atas waktunya sudah berkenan hadir ke Tirto, sudah diskusi seru soal dunia jurnalistik, teman-teman jurnalis yang mungkin tadi isu-isu yang kita bahas yang masih panas sampai sekarang mungkin yang akan terus panas sampai kapan kita nggak tahu gitu ya. Nah, kita terus akan selalu mengikuti perkembangan teman-teman jurnalis, kesejahteraan jurnalis juga kita tetap akan terus memastikan gitu ya dalam pemerintahan sekarang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast For Politik. Ikuti terus pendidikan politik bersama kami. Sampai jumpa. Dadah.